Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan Jiwa. Saudara, sejatinya kekristenan itu bisa diibaratkan seperti asuransi jiwa, di mana melalui kematian Kristus kita memperoleh proteksi jiwa atau perlindungan jiwa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa berarti jiwanya terproteksi, jiwanya terlindungi. Walaupun memang akan mengalami kematian tubuh, tetapi itu hanya menutup mata di bumi dan akan buka mata di surga, yang mana hal itu tidak akan terjadi, tidak akan dialami semua orang. Itu hanya bagi orang yang membeli asuransi jiwa, yang mana agen atau penjualnya adalah Kristus Yesus. Luar biasa bukan? Lalu pertanyaannya, berapa premi atau harga yang harus dibayar? Ayat tadi sudah menyatakan dengan jelas harganya. Harganya atau preminya adalah percaya kepadanya. Ya, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Namun, ini yang penting saudara. Percaya yang dimaksud bukan menerima secara akal atau hanya dengan berkata, amin, aku percaya. Bukan begitu. Percaya itu dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani dipakai kata pistis, yaitu mempercayakan diri kepada Kristus. Dan itu harus dibuktikan bukan sekedar melalui perkataan, tetapi juga perbuatan. Pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul, bagaimana kita harus membuktikannya? Nah, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan dalam Matius 10 ayat 39, kita harus menyerahkan nyawa kita. Jadi bayarnya atau preminya adalah segenap hidup kita. Itulah yang harus kita perbuat. Kita harus mau barter atau bertukar. Sekali lagi dalam Matius 10 ayat 39 lengkapnya dikatakan seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Perhatikan selanjutnya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu berarti ketika seseorang menyerahkan nyawa, ia akan memperoleh nyawa. Menyerahkan nyawa karena Kristus. Dengan kata lain, prosedurnya, karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan mati untuk menjalani hukuman dosa kita, kita pun harus mau menyerahkan seluruh hidup kita bagi Dia, bagi Kristus. Itu juga diteguhkan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Di mana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan saudara, dikatakan supaya mereka yang hidup, yaitu saudara dan saya tentu, dalam arti yang percaya kepadanya, tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Jelas bukan? Ini yang harus kita semua sadari sebagai orang percaya. Jangan sampai kita kelak gagal klaim. Kita pikir kita boleh hidup kekal, tetapi ternyata kita binasa. Binasa karena lapse. Lapse adalah istilah asuransi di mana pemegang polis atau orang yang harusnya membayar harganya tidak lagi membayar walaupun sudah diberikan tenggang waktu, tetapi tetap tidak mau bayar. Maka ketika resiko terjadi, orang itu meninggal dunia, asuransi itu tidak keluar alias tidak bisa diklaim. Ini sayang sekali saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali ketika kita tidak bayar premi, artinya hidup kita ini masih sembarangan, tidak menuruti kehendak Tuhan. Tuhan masih sabar, masih memberikan kepada kita tenggang waktu, masih memberi kita kesempatan dan menunggu, seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi saudara, ketika Tuhan sabar dan memberikan kita tenggang waktu, kita tetap mengeraskan hati, tidak mau berbalik dan bertobat dari dosa-dosa kita, maka ketika kita dipanggil pulang, jangan kaget kalau Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah hai engkau pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ketika hal itu terjadi, kita tidak bisa menyalahkan agen asuransi jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak lagi bisa berkata, "Tuhan, kan aku orang Kristen, kan aku melayani, kan aku percaya kepadamu." Tidak bisa begitu, saudara. Kan sama dalam asuransi jiwa. Kalau kita tidak bayar preminya, kita tidak akan beroleh manfaatnya. Jadi mari terus bayar preminya. Lakukan kehendak Bapa dan jangan sembarangan hidup. Saya percaya saudara juga bukan orang yang sembarangan. Maka sekali lagi jangan sembarangan hidup. Muliakan Tuhan, hiduplah hanya bagi Dia, dan percayalah meskipun itu tidak mudah, Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.